di channel Mama Danis. Nah, kali ini saya sedang santai. Saya pilih di sofa aja. Jadi setelah ini nanti saya mau rencana bikin yang namanya dimsum hargao atau hakao, yang isinya adalah dari udang dan saya nanti akan dicampur dengan cincangan ayam, kemudian bumbu-bumbu dan juga daun bawang. Nah, untuk pemilihan udang yang saya pilih adalah udang jenis udang pancet, yaitu udang yang kalau dimasak dia akan berwarna kemerahan atau berwarna pink. Jadi kalau hakau itu kan kulitnya nanti akan transparan setelah dikukus. Jadi dengan udang yang berwarna pink maka hasilnya akan kelihatan transparan dari luar. Nah, Mam, sekarang saya akan menjelaskan sedikit ya, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak terlalu lama. Perbedaan antara siomay dengan dimsum dengan hakao atau hargao, dan lagi ada dumplings atau pangsit. Nah, bedanya apa coba? Dari artikel yang saya baca, Anda bisa baca juga di artikel di buku-buku ataupun artikel yang ada di internet, Anda bisa browsing. Jadi di sini ada dua macam sebetulnya, yaitu dumpling atau pangsit. Jadi dumpling ini ada berbagai macam jenis makanan dan dari berbagai macam negara punya khasnya masing-masing. Jadi dumpling di sini ada seperti gnocchi atau pasta ya, gnocchi pasta seperti makaroni, seperti itu ya. Gnocchi dari Italia, kemudian ravioli dari Italia, kemudian ada empanadas atau pastel yang isinya daging, itu dari Amerika Selatan, kemudian gyoza dari Jepang, kemudian ada momos, atau kalau kalian pernah dengar kata momos itu dari Nepal. Sama sebetulnya momos dengan seperti dimsum ya, tapi dia bukan dari golongan dimsum, dia dari golongan dumpling. Nah, bedanya nanti di sini. Kemudian samosa itu dari India atau dari bagian negara-negara Arab ya. Jadi sebetulnya ukurannya sama, yaitu ukuran kecil-kecil, selalu dalam ukuran kecil ya, dumpling maupun dimsum. Nah, dumpling ini cara memasaknya bisa dikukus kemudian direbus menggunakan kuah, dengan pakai kuah ya, sup wonton seperti itu, atau bisa juga digoreng. Nah, itu yang dumpling. Kemudian dimsum, kalian kalau ingin tahu sejarahnya dimsum silakan di browsing juga sejarahnya, karena saya nggak akan ceritakan sejarahnya dimsum karena terlalu lama. Jadi dimsum itu adalah dalam bahasa Kanton. Memang makanan ini adalah makanan khas dari daerah Cina. Dalam bahasa Kanton, dimsum artinya adalah, dalam bahasa Inggris, drink tea atau minum teh, atau bisa juga diartikan dengan acara minum teh. Jadi dimsum ini sebetulnya adalah suatu rangkaian acara makan di Cina. Konon katanya itu disajikan untuk raja. Jadi chef-chefnya raja itu memang harus dilatih kreatif untuk menyenangkan raja ya, menyenangkan selera makannya raja. Jadi artinya adalah dalam bahasa Kanton adalah yumcha atau drink tea atau minum teh, atau disebut juga dengan acara minum teh. Jadi dimsum ini tidak disajikan sendirian seperti kategori dumpling tadi, tapi disajikan dengan teh
atau disajikan dalam acara minum teh pada waktu breakfast atau makan pagi menjelang makan siang, mungkin ya sekitar jam 10-an ya. Jadi seperti itu. Dalam bahasa Cina juga artinya, kalau saya baca di artikel, artinya adalah touch the heart atau menyentuh hati. Jadi katanya seperti itu ya kalau di artikelnya. Nah, bedanya siomay dengan dimsum, siomay ini adalah bagian dari dimsum. Jadi dimsum ada bagiannya adalah macam makanannya adalah ada siomay, ada juga spring rolls, ada juga dimsum dengan isian yang manis atau dari ubi dan lain-lain. Nah, untuk siomay ini sendiri ada bedanya adalah isiannya yaitu kebanyakan menggunakan tepung pati atau tepung sagu yang sedikit lebih banyak, sehingga tekstur siomay itu sendiri lebih liat dan lebih lebih terbentuk ya, lebih kenyal seperti itu, karena dia menggunakan lebih banyak tepung sagu atau tepung tapioka. Sedangkan untuk hakau atau hargau yang termasuk juga dalam keluarga dimsum, hakau kita lihat dari isinya, dia murni daging, ada campuran tepung sagu atau tepung maizena atau tepung tapioka, cuman penggunaannya hanya sedikit. Jadi tidak seperti siomay yang penggunaan tepung sagunya agak banyak. Jadi untuk hakau ini dia tekstur ketika dimakan teksturnya akan lebih ke sangat daging ya, karena bisa juga diisi dengan daging beef atau ayam ataupun juga seafood, udang, kepiting, tapi dicop atau dicacah atau juga dipotong dadu. Jadi teksturnya lebih bergerombol ya, beda dengan siomay yang teksturnya adalah kenyal. Dan dimsum ini sering disajikan dengan kukusan yang terbuat dari bambu. Kukusannya khusus, kukusan yang kecil-kecil biasanya, ada juga kukusan yang besar. Jadi seperti ini. Anda bisa dapatkan ini ya, online shop dengan harga yang sangat murah, ya sekitar 6.000 7.000. Jadi nanti ini harus dilapisi dengan baking paper atau kertas roti yang anti lengket, karena kalau tidak dilapisi dengan kertas roti yang anti lengket, maka katakanlah siomay atau hakau itu sendiri langsung dimasukkan ke sini, maka akan menempel, itu otomatis akan menempel. Kalau menempel nanti hasilnya akan jelek sekali ya. Jadi kalau seperti ini harus juga sediakan kertas baking paper. Bisa juga di belakang saya banyak kukusan ya, pakai kukusan seperti ini, kukusan yang terbuat dari ini saya dari Tupperware ya, bisa juga. Jadi nanti tinggal ditumpangin aja di panci yang berisi air, nanti kita kukus selama 10 menit sampai maksimal 15 menit saja. Tetap dilapisi dengan kertas baking paper atau disemprotkan minyak apa saja boleh, supaya tidak lengket saja. Kemudian ini ada boleh pakai steamer listrik juga boleh ya, pakai dandang yang gede juga boleh, silakan ya, asal harus dilapisi atau alasnya licin ya, kalau nggak licin dijamin akan lengket. Untuk hakau atau hargau dibuatnya itu menggunakan, kalau di Indonesia terkenal dengan tepung tangmian. Tepung tangmian ini adalah
terbuat dari tepung terigu atau tepung gandum, tapi saripati gandum. Ya sama seperti cornstarch, cuman kalau ini adalah wheat starch atau tepung yang terbuat dari gandum ya, atau terigu ya. Kalau cornstarch atau maizena itu kan tepung yang terbuat dari jagung ya, untuk juga potato starch juga. Nah, kalau tepung tengmian ini kalau Anda cari di pasaran itu harganya seperempatnya sekitar 12.000 sampai 13.000 rupiah. Jadi berbeda dengan tepung-tepung biasa yang sekilo bisa 10.000 atau 11.000. Memang ini tepung khusus digunakan untuk hakau. Nah, untuk campuran membuat hakau itu bisa dicampur dengan tepung sagu atau tepung tapioka ataupun tepung maizena ya. Tetapi dengan takaran yang sudah ditentukan. Oke guys, sekarang saya mau mulai untuk membuat hakau dengan isian udang dan ayam. Saksikan bersama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini atau update dari video-video yang saya buat supaya tidak tertinggal. Oke guys, selamat mencoba. Baik, sekarang kita mulai dari mencincang udangnya. Udang yang saya pakai adalah udang jenis udang pancet, karena udang ini adalah udang yang kalau dimasak nanti warnanya akan menjadi pink atau kemerahan. Jadi kalau kulit harkaunya sendiri sudah transparan, kalau sudah matang ya nanti dia akan kelihatan pink, jadi kelihatan cantik sekali. Kita potong dadu atau cincang ya, jangan di blender, karena supaya mendapatkan tekstur yang juicy. Kemudian saya tambahkan daun bawang, kita potong-potong seperti ini, kecil-kecil ya. Kemudian isian udang tadi saya tambahkan sedikit ayam giling. Kemudian ditambahkan dengan bumbu-bumbu. Kemudian kita tambahkan daun bawang tadi yang sudah kita cincang. Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian kita beri sedikit tepung maizena, saya menggunakan tepung maizena. Boleh menggunakan tepung tapioka atau tepung sagu, sedikit saja ya, karena hanya untuk mengikat supaya terlihat sedikit lebih gluten. Setelah isian jadi, kemudian kita siapkan untuk bahan kulitnya. Kita sediakan tepung tangmian atau wheat starch atau tepung yang terbuat dari saripati gandum. Kemudian ditambahkan dengan berbagai macam bahan yang lainnya.
Kemudian kita siapkan air mendidih yang benar-benar panas atau mendidih, kemudian dicampur dengan minyak wijen atau juga boleh minyak biasa. Kemudian kita campurkan semuanya. Kemudian kita aduk dulu menggunakan whisk karena panas sekali kalau langsung nempel tangan nanti jadi kepanasan ya mam. Kita aduk dulu menggunakan whisk atau menggunakan spatula supaya sedikit lebih dingin, supaya kita bisa siap uleni menggunakan tangan. Oke, ketika sudah mulai sedikit dingin, kita uleni menggunakan tangan. Kita remas-remas. Kita taruh di atas working board atau talenan atau apapun itu yang datar ya, permukaan datar. Kemudian kita remas-remas, kita uleni sampai betul-betul kalis atau tidak ada lengket-lengketnya atau crumble-crumble-nya itu ya mam. Kalau bisa dilihat yang tercecer itu tidak ada, itu berarti sudah kalis. Kita uleni terus sampai betul-betul lihat teksturnya. Nah, kalau sudah kalis kita rolling seperti ini supaya nanti mudah untuk kita potong dan kita bagi-bagi sesuai ukuran masing-masing. Tapi ukurannya itu yang ideal adalah ukuran yang kecil ya, jangan terlalu besar. Kita bagi dua, saya bagi dua dulu, kemudian saya rolling, kemudian saya potong menggunakan pisau. Ya, jangan lupa kita taruh dulu di tempat atau wadah, dan jangan lupa ditutup juga ya mam, supaya adonan tidak kering. Kemudian siap kita rolling menggunakan rolling pin. Kita rolling terus hingga tipis ya, pastikan tipis. Kemudian kita cetak menggunakan cookie cutter atau bisa dengan cetakan yang lain ya, yang bulat-bulat. Pastikan harus tipis ya mam, pastikan harus tipis karena kalau nggak tipis nanti dia bisa pecah atau susah untuk dibentuk. Kemudian setelah jadi kita taruh di wadah, kita sisihkan, kita ulangi kembali, kita giling lagi, kita cetak lagi, ulangi sampai adonan benar-benar habis. Dan jangan lupa kulit yang tadi selalu ditutup menggunakan kain yang bersih atau menggunakan kertas baking paper supaya tetap terjaga kelembapannya, supaya tidak kering dan tetap mudah untuk dibentuk.
Nah, kemudian ini yang sudah jadi banyak sekali ya tadi. Untuk 1/4 kilo tepung tangmian jadi sekitar 32 pieces ya. Kemudian kita siapkan kulitnya, lalu kita siapkan isiannya, air. Kita beri sedikit air dulu ya, soalnya biar tetap lembut. Kita isi. Oke, kemudian kalau saya sih suka teknik wiron atau diwiru atau wiron itu ya, dari pojok ya, dari pojok ke pojok. Bisa juga di pinch tengahnya atau dilekatkan tengahnya kemudian dibentuk juga bisa. Berbagai macam cara, berbagai macam teknik ya Mam. Bisa dipelajari dari berbagai macam sumber. Tapi kalau saya sendiri lebih suka membentuk hagao dari pojok sampai ke pojok karena lebih mudah bagi saya dengan cara seperti itu. Nah, kalau kalian tahu ini adalah teknik one side. One side adalah satu sisi yang diwiron, satu sisi lagi tidak diwiron, tidak diwiru ya, atau apalah namanya, folded ya, one side folded. Jadi cuman satu sisi saja yang dilipat. Nah, biasanya masalah yang sering terjadi pada adonan hakau adalah adonan yang sudah digilas atau sudah dipipihkan mulai mengering, kemudian susah atau hancur untuk dibentuk. Salah satu caranya adalah dengan menempelkan adonan hakau yang satu dengan yang lainnya, kemudian kita remas-remas seperti ini ya guys. Kemudian kita uleni sedikit lagi, kita tambahkan air sedikit saja airnya, kemudian kita remas-remas lagi, kita uleni lagi sampai betul-betul moist atau benar-benar lembab. Kemudian kita giling lagi sampai tipis, kemudian baru kita cetak kembali dan siap untuk dibentuk. Jadi nggak usah panik ya kalau adonan hakau sudah mulai mengering, kemudian susah dibentuk, kemudian hancur, kemudian hilang semangat deh kita untuk buat ya. Kemudian sudahlah nggak usah buat lagi ya. Nggak begitu ya. Kita harus semangat berkreasi, semangat untuk membuat masakan-masakan hidangan yang spesial. Kemudian saya akan bikin saus untuk dippingnya, untuk cocolannya. Ya, bahan-bahannya sederhana saja ya, yang mudah didapatkan di sekitar kita, nggak usah harus yang bahan-bahan dari luar, bahan-bahan dari supermarket kita aja yang dekat-dekat sini, yang Indomart, Alfamart itu sudah banyak sekali dan murah untuk didapat ya. Nah, ini dia sudah matang dari kukusan, kita angkat setelah 10-12 menit. Kita lihat ya, ada warna pink-pinknya itu dari udangnya, kelihatan transparan ya, karena memang kulit hakau itu cenderung transparan teksturnya. Kita coba menggunakan chopstick, sumpit, kalau nggak bisa sumpit ya pakai garpu atau pakai tangan nggak apa-apa. Kemudian kita cocok, kita nikmati, alhamdulillah ya, kita dapat makanan yang enak, kita syukuri, kita nikmati. Dan lucunya ini suami saya makan pakai nasi guys. Nah, ini cuman saya dan suami saja yang menikmati karena anak masih kecil ya. Oke, terima kasih sudah bersedia menonton video saya resep dimsum hakau. Semoga bermanfaat, selamat mencoba. Dan sampai jumpa di video berikutnya.